Dalam beberapa waktu terakhir, dunia semakin dipenuhi ketegangan. Konflik di berbagai wilayah terus meningkat, memberi sinyal bahwa situasi global sedang memasuki fase yang tidak menentu. Perang dagang antara Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa yang kian memanas, serta sengketa berkepanjangan di Laut Cina Selatan, semakin membuka kemungkinan akan terjadinya peristiwa besar yang tak terduga. Bahkan, potensi munculnya Perang Dunia Ketiga. Menghadapi dinamika tersebut, Indonesia berupaya mengambil sikap tegas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Tujuannya jelas, memastikan negara siap dalam menghadapi segala potensi ancaman di masa depan. Tahun 2025 pun ditandai sebagai momentum penting dalam strategi pertahanan, khususnya bagi penguatan TNI Angkatan Laut. Dari total anggaran pertahanan sebesar Rp165,16 triliun, alokasinya dibagi secara spesifik Rp53,95 triliun untuk Kementerian Pertahanan, Rp11,17 triliun untuk Markas Besar TNI, Rp57 triliun untuk TNI Angkatan Darat, Rp18,28 triliun bagi Angkatan Udara, dan Rp24,75 triliun dialokasikan untuk TNI Angkatan Laut. Dengan dukungan anggaran sebesar itu, Angkatan Laut diproyeksikan akan memperkuat armadanya melalui pengadaan alutsista modern. Tak hanya untuk kepentingan tempur, peralatan ini juga akan digunakan dalam berbagai operasi non-perang, serta meningkatkan kesiapan militer dalam menghadapi situasi genting. Salah satu langkah nyata yang akan segera terwujud adalah kedatangan 2 kapal perang baru buatan Italia pada awal tahun 2025. Kapal-kapal ini yang diberi nama KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 masuk dalam kategori Offshore Patrol Vessel atau kapal patroli lepas pantai. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, keduanya telah dilengkapi teknologi terkini serta sistem persenjataan modern yang dirancang untuk menjawab tantangan operasional di era global yang semakin kompleks. Secara fisik, kapal-kapal tersebut memiliki dimensi besar, panjang 143 meter, lebar 16,5 meter, dan draft 5,2 meter. Dengan sistem pendorong gabungan, menggunakan mesin diesel, tenaga listrik, dan gas turbin, kapal ini mampu melaju hingga kecepatan 32 knots. Persenjataannya pun sangat lengkap, mencakup SAM-16 VL System, meriam kaliber 127 mm dan 76 mm, serta sistem torpedo untuk kebutuhan pertahanan maupun penyerangan. Dari sisi teknologi, kapal ini juga menghadirkan inovasi lewat sistem bernama Cockpit Nave. Terinspirasi dari desain kokpit pesawat, sistem ini menghadirkan tata letak anjungan yang ergonomis dan efisien. 2 perusahaan pertahanan terkemuka, Fincantieri dan Leonardo, berada di balik desain dan pengembangan sistem tersebut. Kehadiran Cockpit Nave diharapkan mampu memberikan peningkatan signifikan dalam respon dan efektivitas operasional kapal perang modern. Adapun nilai investasi untuk 2 kapal tersebut tercatat mencapai $1,3 miliar Amerika Serikat, sebagaimana diungkapkan oleh Defense News dalam laporan tertanggal 30 Maret 2024. Nilai tersebut diyakini mencakup pengadaan untuk KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. 2 kapal yang akan menjadi tulang punggung kekuatan laut Indonesia ke depan. Indonesia kini tengah membangun kapal fregat Merah Putih, proyek ambisius yang akan menjadi kapal perang terbesar yang pernah dibuat oleh PT PAL Indonesia. Kapal ini dirancang oleh Babcock International dan mengadopsi desain lambung dari fregat kelas Iver Hudveld. Dengan panjang 140 meter dan lebar 19,75 meter, fregat ini mampu melaju hingga 28 knot dan membawa muatan penuh seberat 6.626 ton. Kapal juga dirancang untuk menampung hingga 143 personil. Untuk perlindungan udara, fregat ini dibekali sistem peluncur rudal vertikal yang memungkinkan respon cepat terhadap berbagai ancaman dari langit, menjadikannya salah satu kapal paling strategis dalam rencana penguatan armada TNI Angkatan Laut. Pada akhir Oktober tahun 2024, Kementerian Pertahanan RI resmi memulai proyek pembangunan kapal cepat rudal Full Combat Mission bekerja sama dengan Thais Shipyards, galangan kapal ternama asal Turki.
Seremoni pemotongan baja pertama digelar di CNC Workshop, Sevin Shipyard, menandai fase awal dari 4 tahap penting pembangunan kapal, pemotongan baja, peletakan lunas, peluncuran, dan penamaan. Setelah seluruh tahap itu dilalui, kapal akan menjalani uji coba dan proses serah terima sebelum akhirnya bertugas di bawah komando TNI Angkatan Laut. Meski belum diumumkan nilai pastinya, spesifikasi teknis menunjukkan bahwa proyek ini melibatkan investasi besar. Kapal ini memiliki panjang 70 meter dan lebar 11,7 meter, dengan kecepatan maksimum lebih dari 40 knot. Dirancang untuk membawa 43 awak, kapal ini siap mendukung berbagai misi tempur dengan efisiensi yang tinggi. Pada awal Februari, setelah kapal induk Angkatan Laut Prancis Charles de Gaulle berlabuh di Lombok, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji secara serius kebutuhan akan kapal induk untuk mendukung operasi militer non-perang. Sebelumnya, konsep kapal induk berbasis helikopter termasuk usulan desain dari PT PAL menggunakan platform kapal kargo Star 50. Sempat mencuat, namun belakangan fokus mulai beralih ke kesuksesan PT PAL dalam membangun kapal jenis Landing Platform Dock atau LPD. Melalui evaluasi strategis dan mempertimbangkan anggaran yang tersedia, Laksamana Ali memberi sinyal bahwa tipe Landing Helicopter Dock atau LHD menjadi opsi paling realistis dan potensial untuk memperkuat armada laut Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Setelah kajian teknis dilakukan, sejumlah opsi kapal LHD dari berbagai negara mulai dipertimbangkan, termasuk dari Prancis, China, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Dari deretan tersebut, 2 kandidat utama kini menjadi sorotan utama. Kapal Mistral Class asal Prancis sudah beberapa kali terlihat di perairan Indonesia sebagai bagian dari pelayaran jarak jauh Angkatan Laut Prancis. Kapal induk helikopter ini dikenal akan kemampuan yang serbaguna, berfungsi sebagai kapal induk sekaligus kapal serbu amfibi. Dengan kecepatan maksimum 18 knot, Mistral mampu membawa hingga 59 kendaraan lapis baja dan mengangkut 16 helikopter besar atau 35 helikopter kecil. Kapal ini juga dilengkapi 6 area pendaratan helikopter yang terintegrasi di dek utamanya. Popularitas kapal ini tidak hanya terbatas di Eropa. Negara-negara seperti Rusia dan Mesir pun sempat menunjukkan minat tinggi terhadap Mistral. Dari sisi biaya, kapal ini diperkirakan bernilai 938,27 juta euro atau sekitar 15,91 triliun rupiah. Alternatif lain yang sedang dipertimbangkan Indonesia adalah Dokdo Class dari Korea Selatan, hasil produksi Hanjin Heavy Industries dan Construction. Terdiri dari 2 unit, ROKS Dokdo dan ROKS Marado. Kapal induk helikopter ini dikenal berkat kapasitas dan dimensinya yang mengesankan. Dengan panjang 199 meter, lebar 31 meter, dan bobot sekitar 19.000 ton. Dokdo Class mampu membawa lebih dari 10 helikopter dan hingga 720 pasukan marinir. Dari segi nilai investasi, kapal ini diperkirakan menelan biaya sekitar 900 juta US dollar, menjadikannya pilihan strategis yang layak untuk memperkuat pertahanan laut Indonesia. WAPS Class adalah kapal induk LHD yang kerap terlibat dalam latihan gabungan dengan TNI Angkatan Laut dan pernah memainkan peran penting dalam misi kemanusiaan pasca tsunami Aceh tahun 2004. Kapal serbu amfibi ini diperkirakan bernilai sekitar 1,6 miliar US dollar dan dilengkapi sistem sensor berlapis serta persenjataan canggih yang mendukung berbagai operasi tempur. Dengan panjang 257,3 meter, lebar 32,3 meter, dan bobot penuh mencapai 44.971 ton. Kapal ini mampu melaju hingga 24 knot. Kapasitasnya pun luar biasa, menampung hingga 1.687 pasukan plus 184 personil cadangan, menjadikannya aset strategis dalam operasi militer maupun misi kemanusiaan skala besar.